Halo semua, kembali lagi di review gawai dan kali ini kita kembali lagi bahas TWS dari Monster. Seperti yang kalian tahu kalau TWS-TWS dari Monster ini punya desain-desain yang cukup menarik dan terkesan futuristik juga. Nggak heran sih karena memang mereka melabeli TWS-TWS mereka dengan label gaming. Makanya desainnya tuh ya terkesan gaming dan futuristik banget. Walaupun cuma desain case-nya doang ya, desain buds-nya masih 11-12 juga. Nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai reviewnya. Balik. Oke, ini dia Monster Air Mars XKT16. Untuk harganya ini dibanderol sekitar 150 ribuan aja. Silahkan cek di marketplace favorit kalian atau boleh cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah. Untuk pilihan warnanya ada 3, yaitu putih, beige, dan yang kami review ini berwarna hijau. Di dalam boxnya terdapat buds dan charging case-nya, buku manual, serta kabel charging USB Type-C. Langsung aja kita bahas desainnya. Kalau dari segi bentuk sih ini standar ya, bentuk dan ukurannya hampir sama dengan case-case TWS pada umumnya. Namun dari segi desain jelas ini terlihat berbeda. Kalau kalian mengira ini adalah sebuah casing silikon yang dipakaikan ke sebuah case TWS, kalian salah. Emang udah desain dan bentukan case-nya seperti ini ya. Bagian luarnya ini full berbahan plastik, bukan karet. Kalau kata YouTuber otomotif sih, plastik cetakan ya, bukan soft touch. Kasih topeng nanti. Untuk build quality-nya sebenarnya cukup solid juga. Cuma ada beberapa bagian yang saya rasa kurang oke. Terutama pada bagian penutupnya ini. Berasa tipis dan kalau ditutup juga nggak berasa padat gitu ya, kayak mobil-mobil mewah. Ini review TWS apa review mobil sih? Ganti-ganti bang ah. Di bagian depan penutupnya terdapat seperti handle gitu ya. Kemudian ada tulisan Monster dan juga ada angka 16. Serta beberapa aksen-aksen pemanis. Kemudian di samping kiri dan kanan terdapat LED indikator. Di bagian bawah ada port charging USB Type-C. Dan di bagian belakang ada tulisan informasi. Lanjut ke desain buds-nya, untuk tipenya ini half ear dengan desain yang ya masih begini-begini aja. Kalau kata peribahasa sih, don't judge a book by its cover. Iya sih, ini covernya bagus, tapi isinya ya masih sama aja. Tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya. Mungkin buat kalian yang suka dengan desain seperti ini, atau yang masih awam dengan TWS, ngerasa desain seperti ini sih fine-fine aja. Tapi bagi saya yang udah tiap hari nyobain TWS, desain buat seperti ini sih udah jadi desain yang pasaran banget. Mulai dari brand yang terkenal dan nggak terkenal sekalipun tetap kekeh mempertahankan desain seperti ini. Untuk buds-nya kalau kalian beli yang berwarna hijau seperti ini diberi warna two tone ya, yaitu warna hitam dan hijau. Untuk finishingnya ini full glossy dari mulai bagian housing luar dan dalam serta bagian tangkainya. Terdapat tulisan Monster dan satu LED indikator pada tiap tangkai buds-nya. Untuk fittingnya di telinga saya sebenarnya ini fine-fine aja ya, masih berasa nyaman. Namun problemnya ini masih sama seperti TWS-TWS sebelumnya yang udah kami review dengan desain yang seperti ini. Problemnya ini ada pada bagian nozzle-nya ini ya. Agak sedikit tajam dan kalau kena bagian tragus atau bagian telinga yang ini nih, ini lumayan perih juga rasanya nih. Jadi saran saya sih hati-hati aja pas mau pakai buds-nya. Itu aja sih sepertinya keluhan saya tentang buds-nya. Overall, kalau dari segi desain ini cakep. Untuk spek singkatnya, Monster Air Mars XKT16 ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3, single driver 13 mm, serta kodek AAC dan SBC. Untuk fiturnya ini sudah ada gaming modenya. Kemudian untuk proteksinya ini nggak ada ratingnya ya, jadi hati-hati aja kalau kena air. Kalau kena keringat sih masih aman. Untuk baterai buds-nya ini masih sama ya, punya kapasitas 30 mAh dengan playtime hingga 4-5 jam. Sementara untuk baterai case-nya punya kapasitas sebesar 300 mAh. Untuk spek lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Oke, untuk touch controlnya ini juga termasuk lengkap, namun untuk komen atau tab-nya ini sedikit berbeda dari TWS-TWS Monster atau Lenovo pada umumnya. Untuk kontrol musik, tap 1 kali di buds kanan untuk volume up, sebaliknya 1 kali di buds kiri untuk volume down. Untuk play pause, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Kemudian untuk next, tap 3 kali pada buds kanan, sebaliknya untuk previous,
tap 3 kali pada buds kiri. Lalu untuk berpindah dari musik mode ke gaming mode ataupun sebaliknya, tekan dan tahan selama 2 detik pada buds kanan. Untuk mengaktifkan voice assistant, tekan dan tahan selama 2 detik pada buds kiri. Kemudian untuk angkat dan tutup telepon, tap 2 kali pada buds kanan atau kiri. Untuk reject, tekan dan tahan selama 2 detik pada buds kanan atau kiri. Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, TWS, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke, untuk sound quality-nya, Monster Air Mars XKT16 ini menurut saya punya karakter suara yang lebih mengarah ke bright. Di frekuensi low-nya nggak banyak yang bisa diharapkan ya. Untuk bass-nya juga ya sekedar berasa ngintip-ngintip aja. Detailnya juga terkesan standar aja. Kemudian pada frekuensi mid-nya untuk vokal dan clarity-nya ini berasa cukup jelas. Posisi vokalnya berada di depan, namun karakternya ini berasa di-boost dan berasa terdistorsi. Terkadang ketika saya gunakan pada volume sekitar 70% ke atas, suara hiss atau vokalnya ini berasa sedikit nusuk dan kurang nyaman di telinga. Lalu di frekuensi high-nya, treble-nya ini memang berasa cering banget. Kalau diajak dengerin lagu-lagu yang punya intensitas simbal yang cepat, ini berasa kayak simbal dan vokalnya ini rebutan berusaha menguasai semua bagian frekuensi suaranya. Terkadang saya juga jadi agak ngerasa pusing ya, karena suara ngecering dan suara vokal yang melengking tadi. Saran saya sih jangan gunain dengan volume di atas 70%. Untuk dengerin lagu-lagu yang memang punya intensitas vokal dan treble yang tinggi. Kalau untuk dengerin akustik dan podcast sih saya rasa ini masih cocok. Untuk powernya ini juga cukup oke ya. Saya sih tetap ditahan di volume 70% agar suaranya masih berasa nyaman. Sound staging dan imagingnya juga saya rasa tidak terlalu luas. Dipakai buat nonton, streaming, ataupun browsing masih cukup nyaman. Selama pemakaian saya, koneksinya juga masih cukup stabil. Untuk performa gamingnya juga masih standar seperti TWS-TWS dengan embel-embel gaming lainnya. Cuma saya nggak terlalu rekomenin ini buat dipakai buat gaming ya, karena memang detailnya kurang bagus. Untuk sampel audio dan mikrofonnya bisa kalian dengar berikut ini. Oke, cek T123 yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan mikrofon dari TWS Monster Air Mars XKT16. Untuk hasil suaranya sih saya seperti ini ya, masih tipikal suara mikrofon dari TWS Lenovo atau Monster lainnya. Masih ada suara robotnya. Dan untuk posisi mikrofonnya ini ada pada bat sebelah kanan. Kalau saya dekatkan ke mulut seperti ini, suaranya akan lebih ke boost dan lebih terdengar lebih jelas lagi. Gimana kalau menurut kalian? Silahkan komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk review Monster Air Mars XKT16 ini. Overall dari segi desain ini cukup unik dan cakep. Tapi dari segi suara, mohon maaf. Kalau menurut saya ini masih terkesan standar dan terlalu over pada bagian mid dan high-nya. Mungkin buat kalian yang suka dengan karakter bright ini bakalan cocok. Tapi kalau untuk saya ini sih kurang cocok. Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat selera orang bervariatif, bisa jadi ini nggak cocok di kami, tapi cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi kembali ke selera pribadi masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out!